Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Kamis 3 Juni 2021 bertepatan dengan 23 Syawal 1442 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmi Tauhid dan di Fakultas Ilmi Lughatil Arabiyah, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi ke-55 dari Irsyadul Fuhul Syarah Thalathatul Usul. Maka sebelum kita masuk kepada matan, kepada syarah, dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al-matan. Barakallahu fikum. Qala Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ودليل شهادة أن محمدا رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال المؤلف رحمه الله: وبالمنادى خمسة أنواع: المفرد علامة، الاسم المفرد، والاسم العلامة المفرد، الاسم العلامة المفرد، والنكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة، والمشهد المضاف، والمفرد العلامة والنكرة المقصودة الذين من الضاد بغير تنوين بغير نحو يزيد، والثلاثة باقية محسوبة من غيره. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فالمسلم الاثنى عشر وهي ضربني وضربنا وضربك وضربتي وضربكما وضربكم وضربهن وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن. والمنفصل الاثنى عشر وهي إياي وإيانا وإياك وإياكي وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullah ta'ala. Bab istisna, uruf istisna namanya. Wa ya illa ghairu wa sawa'un wa ada wa hasya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dalil qawluhu ta'ala: ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaykum الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والدليل قوله تعالى: ولله حج البيت على الناس ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Allah Ta'ala wa kullu ummatin ba'atha Allahu ilayhim rasulan minhum ila Muhammad ya'muruna bil ibadati lillahi wahdahu wa yanhauna 'anil tawaghit
والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وفرض الله على عباده الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. Bismillah, qala Allah ta'ala wala aqulu lahal illa maghfiratan wala aqulu illa ba'da tamamil kalam wala yakunu sahibatan illa ma'rifatan. Sudah qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala bab masdar al-masdar huwa al-ismul mansub alladhi yajibu salasan fi tasrif fi'li aw aqraba yakunu mutlaqan. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala bab kasilu isna asyara wa hiya قال مالك رحمه الله تعالى فقال أخبرنا عن الساعة قال من مسؤول عنها بأعلم من السائل فقال أخبرنا عن أماراتها قال يوم تلد الرقة أكلت الأمة ربتها وأنكر الكفاة العراق العالات لعن الشاعر يتطاولون في البنيان فانطلق فلبثت مالية فقال لي يا عمر أتدري من الساعد؟ قال الله ورسوله أعلم. فقال إنه يريد آتاكم يعلمكم دينكم. Bismillah. Adapun di usul yang ketiga, mengetahui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka di dalam matan ini disebutkan ma'rifatun Nabi famutadamminun khamsatu umur. Ada padanya 5 perkara di dalam matan tersebut. Perkara yang pertama, ma'rifatuhu nasaban. Mengetahui nasab beliau. Fahuwa asrafun nas nasaban. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dijadikan oleh Allah nasabnya itu nasab dari kelompok orang-orang yang mulia. Dan ini kebiasaan dari para rasul yang diutus. Dan bukan permasalahan kita membicarakan tentang rasisme, tentang tingkatan-tingkatan manusia di dalam status sosialnya, bukan masalah itu. Namun orang-orang yang diutus seperti para rasul memang Allah jadikan dari nasab yang terbaik. Dan begitu pun para orang-orang yang terkemuka yang Allah inginkan menjadi pemimpin yang baik, misalnya dia diambil dari nasab kaumnya yang terbaik. Dan ini adalah perkara fenomena yang memang diakui secara akal dan fitrah, bahwa orang yang akan menjadi public relation, menjadi figure relation, orang yang menjadi figur, orang yang menjadi terkemuka, mengajak kepada manusia kepada kebaikan, itu diambil diantaranya dari orang-orang yang nasabnya baik. Maka seperti diketahui di Arab, mereka mempunyai nasab-nasab.
terutama nasab kepada qabilah-qabilah mereka. Maka jika qabilah yang tinggi, baik qabilahnya dilihat dari kekuatan sangat kuat dan besar dan berpengaruh, maka pemimpin-pemimpin dari qabilah itu bagaikan raja-raja ataupun kepala qabilah di wilayahnya, maka dia akan menjadi public and figure relation, berdakwah dengan mudah, mengajak manusia dengan mudah. Ini fitrahnya. Adapun bisa jadi dari marga-marga, qabilah-qabilah, kelompok-kelompok itu diambil, bisa jadi dari kelompok yang rendah, maka kelompok yang rendah dari segi akal dan fitrah mungkin akan sulit karena dia dikucilkan kelompoknya. Apalagi qabilah-qabilah di Arab masyhur dilihat dari kekuatan peperangan dan tidak ada pengkhianatan, sifat rujulah. Qabilah ini mempunyai sifat setia. Qabilah ini mempunyai sifat tidak pernah mengkhianati jika diajak kepada perjanjian. Seperti itu. Maka disifati kelompok-kelompok lemah, qabilah yang dhaifah, karena mereka adalah kelompok yang masyhur di zaman dulu suka berkhianat kepada kelompok yang lain. Mengikuti kelompok yang besar, menjatuhkan kelompok yang lemah. Di saat mereka dalam keadaan jaya, ikut dengan yang kuat, dan sebagainya. Maka akhirnya kelompok-kelompok dari qabilah-qabilah ada yang rendah dan direndahkan oleh qabilah yang lain karena sifat-sifat yang buruk, karena berkhianat, dan karena lemah tidak bisa menjaga kelompoknya, karena jumlah laki-lakinya yang pengecut, meskipun banyak, tidak mau berperang, misalnya. Maka akhirnya jatuhlah beberapa qabilah dari pandangan manusia di daerah tersebut. Dan mereka, kelompok-kelompok yang lemah ini dikucilkan, maknanya tidak menikah kecuali di antara mereka. Maka qabilah yang besar tidak akan menikahi dengan qabilah yang rendah, bahkan terhina. Karena nanti anaknya akan diambil dari nasab mereka. Terutama para perempuan-perempuan qabilah yang besar tidak mau dinikahi oleh qabilah yang kecil. Karena nanti nasabnya ikut bapaknya, qabilahnya rendah. Termasuk dari orang-orang yang suka berkhianat, pengecut, sifatnya tidak jantan, seperti itu. Maka ini keadaan qabilah-qabilah yang ada di Arab dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Maka pernikahan mereka pun dilihat dari marga, dari usul mereka, dari qabilah apa. Kita melihat di Yaman, dan ini hakikah, orang-orang yang rendah qabilahnya tidak akan menikah dengan orang yang besar qabilahnya. Dan bahkan jika terjadi pernikahan di antara mereka dan mempunyai anak, kemudian diketahui bahwa dia, laki-laki ini, bukan dari usul qabilah yang besar, dan qabilahnya di daerahnya sangat terhina, itu bisa jadi diputuskan, meskipun sudah punya anak. Dan ini terjadi dengan Syekh kami Muqbil. Syekh kami Muqbil mempunyai murid dari para tulabul ilm ahli sunnah. Ada di antara mereka dari qabilah yang kuat dan qabilah yang rendah. Qadarullah, ada seorang yang tidak usah disebutkan namanya, dari qabilah yang rendah, namun mempunyai ilmu dan iman dan takwa, maka Syekh mencintainya, dinikahkan anaknya. Dan Syekh Muqbil dari qabilah besar, Al-Hamdani, Al-Wadi'i, qabilah yang sangat besar, sehingga membantu dakwahnya dari qabilah mereka dengan kekuatan senjata dan sebagainya. Qadarullah, dinikahkan anaknya kepada dari kelompok yang kecil dan jauh di negeri Ib, antara Sodah dengan Ib jauh, sekitar 1.500 kilo, dan jauh daerahnya. Akhirnya setelah mempunyai sedikit waktu pernikahan, diketahui bahwa sang murid yang sudah mencapai syekh itu qabilahnya tidak kuat. Syekh Muqbil ridho karena ayat dan hadis inna akramakum indallahi atqakum dilihat dari agamanya. Namun orang-orang awam dari kelompoknya Al-Wadi'ah akan melahirkan dari tulang sulbi
kabilah yang rendah, menghinakan kabilah Al-Wadi'i. Akhirnya dipisahkan dengan kekuatan. Akhirnya terpisah. Sudah mempunyai anak. Dan terjadi perceraian. Meskipun Syekh Mukbil tidak ridho, namun kabilahnya menghukumi demikian. Seperti itu keadaan. Dan Nabi Muhammad SAW ataupun seperti itu yang kita pelajari di Indonesia. Dari keutamaan di negeri Indonesia sekarang negeri yang ajam Indonesia. Maknanya bukan Arab. Dan negeri paling banyak kaum muslimin di seantero dunia sekarang. Dan akhlak-akhlak orang-orang Indonesia dari segi keislamannya sangat mulia. Dan ini diakui, bahkan Syekh kami Mukbil pun mengakui. Orang paling beradab di Damaj orang Indonesia. Kemudian setelah itu datang di zaman Al-Hajuri, meninggal Syekh Mukbil, sama Al-Hajuri pun berkata demikian. Dan begitu pun yang di markas Syekh Abdurrahman Mar'i, menjadikan orang-orang Indonesia menjadi mengurus kahroba, mengurus sakan, mengurus bidang dapur, mengurus karena mereka terpercaya dan mereka tidak ada pengkhianatan dan amanah. Jika kita rujuk bagaimana penyebaran dakwah Islam di Indonesia di saat datang orang-orang Arab mulai dari Irak ataupun dari mana saja, mungkin dari Yaman, yang disebutkan dengan Wali Songo, Al-Aulia At-Tis'ah dan sebagainya, mereka datang di zaman kerajaan. Dan mereka dengan akhlak Islam yang mulia, akhirnya jatuhlah kerajaan Majapahit di zaman Hayam Wuruk dan setelahnya. Maka terpecah-pecahlah negara Majapahit yang berasaskan agama ateisme ataupun Hindu-Buddha pada zaman itu. Masuklah raja-raja kepada Islam. Dan di saat raja-raja mereka masuk kepada Islam, dari kelompok nasab yang tertinggi di Indonesia, Ningrat, maka karena mereka raja akhirnya masuk Islam dan menyerukan penggawa-penggawanya, anak buahnya, dan orang-orang di desa-desa tertentu untuk masuk kepada Islam. Sehingga Islam menyebar di mana-mana dan dikuasai agama Islam oleh kerajaan-kerajaan setelah runtuhnya Majapahit. Maka masyhurlah dengan kerajaan Mataram setelah itu, dan Sunan bersama pemimpin negeri seperti Sultan Agung, dan akhirnya terjadi jihad seperti antum ketahui di sejarah melawan VOC di Betawi. Maka matilah akhirnya di zaman Sultan Agung. Siapa pemimpin VOC pada saat itu? Ingat di sejarah? Tadi ingat, sekarang lupa setelah nanya ke antum. Al-Muhim, kelompok VOC yang menjajah negeri ini dan menjajah negeri-negeri yang lain, itu tunduk dan tidak bisa berkutik untuk menggelar penjajahannya dan menikamkan cakarnya di Kepulauan Indonesia Nusantara di saat terjadi peperangan jihad dari Sultan Agung, yang mana dia seorang Muslim, dan seterusnya setelah Mataram. Dan seperti antum ketahui, peperangan yang dahsyat di Jogja, di Pangeran Diponegoro, dan juga di Sumatera Barat kita di Bonjol dan sebagainya. Kalau kita rujuk pahlawan-pahlawan, semuanya adalah dari kaum muslimin karena Islam tadi. Alhasil, nasab yang tinggi itu sangat mulia untuk dijadikan seorang dai ataupun public relation yang mengajak manusia, karena orang-orang yang besar ini akan mudah untuk diikuti, terutama dari kabilah-kabilah yang masyhur. Dan begitu pun kembali kepada Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min asrafin nas nasaban. Dia diambil oleh Allah dari nasabul Arab yang paling tinggi dan mulia. Tidak sembarangan. Karena kelompok ini masyhur di kalangan manusia di zaman itu, orang-orang yang pemberani, gagah berani dari kelompok Quraisy.
dan orang-orang yang memegang perjanjian. Ucapannya ucapan rijal. Jika aku berkata demikian, maka konsekuensi harus demikian. Tidak sekarang mengatakan demikian, kemudian pulang, kemudian istrinya mengatakan bla bla bla, maaf dianulir, ucapan saya kemarin bukan demikian. Tidak, ucapannya rijal. Alif, maka konsekuensi untuk alif sampai akhir. Jika berkata ba, maka dia ucapannya akan ba sampai akhir. Dan tidak pernah berdusta dan sebagainya. Inilah dari qabilah Nabi yang asrafun nas nasaban. Maka telah datang hadis-hadis yang menjelaskan bahwa nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diambil dari nasabul Arab yang paling tinggi. Seperti diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Wathilah Ibnul Asqa. Aku berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha astafa Kinanah min waladi Ismail, wastafa Quraisyan min Kinanah, wastafa min Quraisy Bani Hashim, wastafani min Bani Hashim." Inilah nasab Nabi. Dikatakan oleh Nabi bahwa sungguhnya Allah memilih Kinanah dari nasab Nabi Ismail. Maka nasabnya Nabi berujung kepada Ismail alaihi salam. Maka dari anak-anak Ismail yang paling mulia nasabnya, akhlaknya, keberaniannya dan sebagainya adalah Bani Kinanah. Dan ini nasabnya Nabi kepada Ismail dari anaknya Kinanah, anak Ismail Kinanah. Dan dari Kinanah mempunyai anak yang paling baik dan paling mulia sehingga dijadikan nasab yang mulia siapa? Quraisy. Wastafa Quraisyan min Kinanah. Setelah Ismail, Bani Kinanah. Dari Bani Kinanah ada yang paling baik dari anak-anaknya yakni Quraisy. Dan disebutkan oleh Nabi, wastafa min Quraisy Bani Hashim. Dan Quraisy banyak. Ada Bani Abdi Manaf, ada Bani Abdi Syams, ada Bani siapa? Umar ibn Khattab, Al-Adawi, dan ada juga Bani Hashim seperti Nabi. Maka dari Quraisy yang banyak kabilah-kabilahnya ini, Quraisy mempunyai keturunan yang lebih baik dari keturunan Bani Hashim. Dan disebutkan wastafani min Bani Hashim. Maka Nabi dari Quraisy namun lebih mulia lagi dari Bani Hashim, dari kelompok Quraisy. Maka inilah nasab Nabi yang mulia. Diambil Nabi Muhammad dari nasab keturunan-keturunan orang-orang yang mulia, yang ma'ruf dengan kejujurannya, keberaniannya di Arab. Dan itu yang paling mulia di Arab itu jujur, pemberani, dan rahim, penyayang. Maka masyhur orang-orang Arab di zaman dahulu, mereka itu adalah kelompok yang kurama. Jika datang tamu, disembelihkan kambing, disembelihkan apa yang dia punya, dan dimuliakan tamunya, dan juga mudah untuk memberi, membantu sesama mereka, dan juga berbalas budi. Itu yang masyhur dari mereka. Jika mereka diberikan budi, maka merasa hutang seumur hidup, ingin membalas budi tersebut, menunggu kesempatan kapan dia mempunyai uang ataupun mempunyai pertolongan kepada orang yang dulu memberikan budi. Maka mereka berpegang kepada pepatah, ada ubi, ada talas. Kumu, berdiri. Kita juga berdiri. Ada ubi, ada talas, ada budi, ada balas. Maka inilah dari keutamaan kabilah-kabilah yang besar. Adapun kabilah-kabilah yang kecil, mereka tidak mengetahui balas budi. Jika diadakan perjanjian, mereka akan berkhianat dan mereka penuh dengan dusta. Ini kabilah-kabilah yang rendah. Maka dipilihlah Nabi Muhammad dari kabilah yang besar. Dan begitupun pendalilan di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di kisah lain dari Abi Sufyan. Di saat Abu Sufyan mensifatkan di depan Herakl ataupun Raja Romawi Hercules tentang sifat Nabi. Maka datang risalah kepada Herakl. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor 7 di bab yang pertama Badaul Wahyi, kitab pertama Badaul Wahyi. Maka di saat datang risalah
dari Nabi Muhammad kepada Hiraqal dengan tulisan Bismillahirrahmanirrahim min Abdillah wa Rasulih Muhammad ila min azimir Rum aslim taslam. Maka masuklah kepada Islam, kamu akan selamat. Kemudian di saat itu terjadi hiwar antara Hercules atau Hiraqal yang bertanya kepada Abu Sufyan, yang mana pada saat itu Abu Sufyan masih dalam keadaan musyrik. Namun dia tidak mau berbohong. Inilah dari keutamaan Quraisy. Karena Abu Sufyan min sadatil Quraisy. Meskipun dia kafir, musyrik, benci Nabi Muhammad, tapi tidak bohong. Maka ditanya tentang Nabi Muhammad. Lihat pengakuan Abu Sufyan. Kaifa nasabu hadha rajul fikum? Bagaimana nasab Muhammad yang mengaku Nabi ini yang dari kalian? Pada saat itu Abu Sufyan dalam keadaan musyrik kafir, tidak bisa berbohong. Apa yang dia katakan? Qultu huwa fina dzu nasabin. Maka Muhammad itu dari kami, dari Quraisy yang nasabnya besar. Maka Nabi Muhammad diambil dari nasab yang tinggi. Maka bagaimana nasabnya dia? Disebutkan di matan, dia adalah Muhammad ibn Abdillah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim. Dia adalah Muhammad dari bapaknya Abdullah, dari Abdul Muttalib, dari Bani Hashim. Dan Hashim dari Bani Quraisy yang paling baik, seperti hadis yang kita sebutkan dari Wasilah ibn al-Asqa tadi, wastafallah min Kinanah Quraisyan. Maka Quraisy terbaik dari Bani Kinanah, wastafa Bani Hashim dari Kinanah, dari Quraisy. Wastafani min Bani Hashim. Dan aku diambil dari Bani Hashim, dan Bani Hashim sebaik-baiknya dari kelompok Quraisy. Wa Quraisy minal Arab, dan Quraisy dari Arab, dan Arab dari dzurriyyati Ismail ibni Ibrahim al-Khalil. Ini disebutkan di matan. Lalu apa yang dimaksudkan dengan wa Quraisy min Arab wal Arab min dzurriyyati Ismail? Perlu diketahui al-murad bihi al-Arab al-musta'rabah. Fa inal araba yang qasimu ila qismain. Al-Arab terbagi menjadi dua. Arabun aribah dan Arabun musta'rabah. Arab yang asli, asal. Arab aribah dinamakan. Wahum aslul Arab al-baqiyah jami'an wa yusammuna dengan al-Qahtaniyun. Di zaman sekarang min Bani Qahtan. Fa Bani Qahtan dari aslul Arab. Maka Al-Qahtaniyun dari Bani Qahtan dinisbatkan dan tasibuna ila Saba ibnu Yasjab ibnu Ya'rif ibnu Qahtan. Maka mereka orang-orang asli Arab dari Bani Qahtan. Di mana tinggal mereka? Biar bisa duduk. Di mana tinggal mereka? Nasr. Ngantuk dia. Makanya saya suruh berdiri. Dari mana Bani Qahtan? Bani Qahtan sekarang di Yaman. Summa tafarraqu fi baqiyatil jazirah. Kemudian tersebar kepada Jaziratul Arab. Maka orang-orang Yaman asal dari Arab. Bukan Saudiyah, bukan Imarat, bukan Kuwait, bukan Mesir, bukan Libya di Afrika, bukan. Asal dari Arab adalah orang-orang Yaman. Ingin tahu aslinya orang Arab? Dialah orang Yaman dari Bani Qahtan yang dulu di negeri Saba. Nisbahnya kepada Saba ibnu Yasjab ibnu Ya'rif ibnu Qahtan. Asalnya dari Yaman. Maka dulu Ismail alaihi salam menikah dari orang-orang Qahtan dari Yaman. Adapun Arab yang musta'rabah, maka mereka yusammuna al-Adnaniyun. Orang-orang Arab yang musta'rabah maknanya bukan asli Arab. Seperti Ismail, anaknya Ibrahim, asalnya bukan Arab. Maka dia datang ke Makkah, diperintahkan oleh Allah untuk membangun rumah. Jadilah dia tinggal di sana. Kemudian setelah itu beranjak dewasa dan datanglah kabilah-kabilah dari Yaman yang akhirnya menikah dengan Ismail dan jadilah
wilayah tersebut menjadi negeri Makkah. Maka Arab al-Musta'rabah yusammuna al-Adnaniyun. Maka mereka berkembang di Makkah asalnya, kemudian tersebar kepada Al-Hijaz wa Tihamah, dan mereka kelompok Al-Adnaniyun sanadnya berakhir kepada Ismail alaihi salatu wassalam. Maka Ismail dari kelompok Musta'rabah, bukan asal Arab, karena Ibrahim bukan asal dari Arab, dari Ibrani. Maka kemudian tinggal di sana, di negeri Jaziratul Arab tersebut, maka nisbatnya adalah keturunannya dinamakan dengan Adnan, Adnaniyun. Dan nasabnya Al-Adnaniyun kembali kepada Ismail, karena di saat Ismail dinikahkan dengan kabilah yang dari Yaman dinamakan kabilah Jurhum, dari Adnan, dari kabilah Al-Adnaniyun, maka nisbahnya kepada Al-Arab Al-Musta'rabah. Dan ini ucapan dinukil dari Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Maka kesimpulannya, Ismail alaihi salam menikahi dari kabilah Jurhum yang menjadi penduduk Makkah setelahnya, dan dia adalah keturunan dari Adnan, maka Musta'rabah. Adapun asal dari Arab, Al-Aribah, dari Bani Qahtan, yang dinisbatkan kepada As-Saba, Ibnu Yasjub, Ibnu Ya'rif, Ibnu Qahtan, yang mana dia asal penduduk ahli Yaman. Maka asal dari orang-orang Yaman, dia adalah asal dari Arab. Maka ucapan wal Arab min duriyati Ismail, maka jadilah Nabi Muhammad SAW min aulad Ismail. Maka Nabi Muhammad dari keturunan para nabi, nabi yang datang dari Ibrahim, dari Ismail. Maka di sana Ibrahim mempunyai juga keturunan cabang yang lain dari istri yang lain, yakni dari keturunan Ishak. Maka para nabi dari Bani Israel, kulluhum min Ya'qub ibni Ishak ibni Ibrahim. Kebanyakan para nabi dari jalur Ibrahim, dinamakan Abul Anbiya. Ibrahim dari Ishak, kemudian Ishak kepada Ya'qub, dan dari Ya'qub inilah nabi-nabi lain. Adapun Nabi Muhammad, maka dia dari anak Ibrahim, dari ibunya yang lain, dari istrinya yang lain, dari Hajir, yang mana Hajir dia adalah amah. Dia adalah dari bekas budak beliannya. Maka melahirkan anak, yang mana anaknya ini adalah Ismail. Maka inilah anak-anak Ibrahim yang menurunkan para nabi, dan Ibrahim diberikan anak dalam keadaan waktu yang sudah tua. Seperti di dalam ayat Al-Quran Allah menyebutkan, Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismaila wa Ishaq inna rabbi lasami'ud du'a. Maka Ibrahim bersyukur di mana dia diberikan anak dalam usianya yang sudah tua, Ismail dan Ishak. Maka Ishak nanti datang Yakub dan para nabi dari Bani Israel, dan Ismail menurunkan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini nasab dari Nabi Muhammad, dia asalnya dari Nabi Ismail, dan Nabi Ismail dari Nabi Ibrahim. Dan Nabi Muhammad namanya banyak sekali. Seperti disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Jubair ibni Mut'im, diriwayatkan dari Muhammad ibnu Jubair ibnu Mut'im dari bapaknya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala ana Muhammadun wa ana Ahmadu wa ana al-mahi alladhi yumha bi
al-kufru wa anal hasir alladhi yuhsarun nas ala aqabi wa anal aqibu wal aqibu alladhi laisa ba'dahun nabi. Maka ini nama-nama nabi. Pertama Muhammad dan yang kedua Ahmad. Adapun untuk yang kedua Ahmad juga di dalam ayat Al-Qur'an di saat Allah menceritakan tentang Isa bahwa dia itu mubasyiron bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Maka Nabi Isa mengatakan aku diutus untuk menyeru kepada tauhid dan mubasyiron bi rasulin dan memberikan kabar gembira kepada manusia bahwa akan datang nabi min ba'di setelahku ismuhu Ahmad. Maka Nabi Muhammad mempunyai nama Ahmad dan Muhammad. Maka bedanya dari segi lughah, Muhammad orang yang terpuji. Ahmad nama kumpulan dari kebaikan-kebaikan dan pujian kepada seseorang dinamakan Ahmad. Maka Ahmad dan Muhammad dia mustaq, kalimat-kalimat yang sama. Muhammad dari Ahmad. Muhammad ismun fa'il dari Ahmad. Dan Ahmad maknanya orang yang mulia terpuji. Maka ini Nabi mempunyai nama dari yang masyhur Muhammad dan Ahmad dan Al-Mahi dan Al-Hasir dan Al-Aqib. Maka Al-Aqib maknanya Nabi yang tidak ada Nabi setelahnya. Ini perkara yang pertama. Masih ada waktu? Atau kita tinggalkan perkara yang kedua? Untuk perkara yang kedua di pelajaran yang akan datang. Sudah hilang ngantuknya? Masih ngantuk? Kalau masih ngantuk, berdiri aja terus. Masih? Ya sudah, duduk. Nanti lagi jangan ngantuk pas pelajaran. Maka sekarang kita masuk kepada pelajaran Lughatil Arabiyah